wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang tidak hari ini? Ada yang sakit? Ada yang capek? Masa capek? Ini gak apa-apa capek. Oke, seperti yang sudah Pak Fuad jelaskan kemarin, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan, keapian. Ya, nilai-nilai kebajikan, keapian sing kudu mbok lakoni, sing kudu mbok hindari ning jero kelas. Nah, keyakinan kelas itu sendiri ya. Keyakinan kelas itu sendiri ya terbentuk dari yang namanya kesepakatan kelas. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Sama seperti keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu nanti isinya hal-hal yang kita sepakati, kita setujui bersama. Isinya apa? Kebajikan universal. Apa itu, Pak? Intinya sing kudu mbok lakoni, keapian sing kudu mbok lakoni, karo keelaan sing kudu dihindari selama ning jero kelas. Sapa sing pas kelas 3 senengane klien yang kelas niku Pak Ansal apa mboten? Boleh ndak? Nah, berarti nanti kan bisa dituliskan dan kalian ingin apa yang nanti kita sepakati di dalam kelas, kalian tuliskan di apa ini namanya? Post-it. Ya. Tuliskan di sini pakai pulpen. Ditulis pakai pulpen. Nanti ditulis pakai pulpen. Terus kesepakatan yang kita tuliskan nanti satu persatu ditempelkan di papan tulis. Misal ya. Misal Bapak contohin nih. Bapak contohin. Jangan bertengkar. Loh, misal ini Pak Fuad contohkan, jangan bertengkar. Pak Fuad tulis di dalam kelas. Pak Fuad tulis, terus nanti Pak Fuad tempelkan di papan tulis. Terus nanti kita kita analisa bersama, kita sepakati bersama. Seperti itu, ya? Paham ya? Paham caranya? Sekarang Pak Fuad berikan satu persatu. Sudah semua ya? Ini Pak Fuad tadi membaca, kita mulai dari sini. Mengucapkan salam ketika memasuki kelas. Mengucapkan salam.
sudah kalian tuliskan tadi. Tapi ini kudu diubah dalam bentuk kalimat yang positif. Maksudnya ini kan ono kata-kata tidak boleh. Ya, padahal kita tidak bisa menggunakan kata tidak boleh biar bagus, biar kita punya aura positif. Misalnya ini, tidak boleh berlari-lari dalam kelas, itu berarti kita disuruh apa? Menjaga Oke. Menjaga Siap, bagus Mas Azim. Ya, kalau sudah kita sepakati, maka nanti kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Paham nggih, anak-anak semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winuriah SPJ MPJI selaku Kepala SDN 1 Menoro, yang terhormat Bu Diroh, Bu Is, dan Bu Musarofah, tetangga kami di TK Bina Putra Menoro, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Menoro. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di kegiatan per-CGP-an saya yang dalam rangka diseminasi budaya positif. Ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 di program guru penggerak. Nah, ini ngaku Pak. Geser mana ada nungguin hubungan itu? Orang yang sebelah kanan pojok pas. Oh, no lu. Makasih Bang. Ya, terima kasih juga untuk Bang Wahyu Budiono selaku operator saya Atur suwun sangat hari ini jenengan sami kersa rawuh di diseminasi budaya positif yang saya programkan untuk memenuhi tugas dan penyebaran budaya-budaya positif di SDN 1 Menoro. Mbak mudah hari manggari enggak apa-apa Mbak ya. Nanti dijawabkan Pak. Enggak ada ikutnya tetap karena airnya itu ya. Lanjut Bang. Oke. Sadarnya saya memaparkan tentang budaya positif. Saya ingin bertanya kepada jenengan-jenengan. Di sini ada 4 pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana menurut jenengan? Apakah jenengan setuju atau tidak? Setuju. Setuju kan? Pripun Bu? Ya yang ringan-ringan, jangan berat-berat lah. Hukumannya maksudnya. Hukuman berat kados napa mikul gambar sakinta. Contohnya Hukuman ringan itu berarti hukuman yang tidak menyakitkan. Matur suwun. Mbak Tira pripun Bu Tira? Setuju boten dengan pernyataan pertama ini?
kalau menurut saya hukuman untuk siswa yang misalkan siswa itu bandel atau sudah diperingatkan sama guru dia tidak menghiraukan atau tidak ada tanggapan apapun, itu bisa diberi hukuman. Misalkan anak disuruh apa gitu, atau dia disuruh berdiri satu kaki atau disuruh membersihkan kamar mandi atau apa, itu kan termasuk sudah hukuman, Pak. Yang penting tidak hukuman berat. Terima kasih. Buatan Malek yang mau berpendapat ya, silakan. Kalau saya setuju untuk mendisiplinkan anak itu perlu hukuman, tapi yang bersifatnya mendidik, tidak harus dengan fisik. Seperti kalau dengan mendidik itu mungkin ya, kalau saya PAI terus terang itu saya bukan Asmaul Husna untuk dihafalkan seperti itu, atau hafalan surat-surat pendek. Kalau guru kelas silahkan. Tuh. Ya, guru kelas berarti itu. Kalau misalkan sebagai guru kelas nih, kita bisa memberikan hukuman itu, misalkan disuruh membersihkan kelas, soalnya kan kelasnya jarang bersih. Enggak lari-lari. Biasanya kalau lari-lari itu sering diulangi lagi kalau misalnya kesalahan. Tidak kapok gitu. Tidak kapok. Ada lagi yang mau berpendapat? Mbon? Iya. Dari jawaban-jawaban yang ada, pertanyaan pertama ini berarti cenderung setuju ya. Cenderung setuju bahwa iya Pak Wahyu tidak setuju. Monggo Pak Wahyu, alasannya Pak. Monggo. Aku main awak dhewe. Mohon maaf untuk kelas untuk yang pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu boleh apa tidak? Kalau boleh apa tidak, saya bilang kalau pendapat saya tidak boleh. Yang namanya siswa itu bukan mendapatkan hukuman atau sanksi. Sanksi memang bisa berupa teguran ataupun tindakan dikarenakan dia itu melanggar ketetapan hukum yang ada di instansi tersebut. Nah, kalau menurut saya pemberian hukuman dapat berdasarkan sifat masih banyak pakai dengan menggunakan cara yang lain. Semisal seperti ini, anak yang ramai tidak memperhatikan pembelajaran. Saya buat tulisan kecil di atas. Titik. Jebret, Mas Wiki, tolong ini dibaca. Tidak kelihatan Pak, makanya diperhatikan. Dia akhirnya melihat konsentrasi untuk ke situ. Itu jelas pertama harus walaupun kenyataannya agak sulit. Seperti itu, menyesuaikan dengan kultur daerah masing-masing. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Wahyu. Dari semua jawaban ternyata Pak Wahyu yang paling tidak setuju dengan dengan pemberian hukuman ini. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Ini sering kita lakukan, tapi saya ingin melihat perspektifnya jenengan. Apakah dengan memberikan hadiah itu menurut jenengan bisa meningkatkan prestasi siswa? Jenengan setuju atau tidak? Setuju. Alasannya apa Bu? Kalau menurut saya, untuk pengalaman setahu saya selama ini Pak ya, kalau anak didik kita itu mendapatkan apapun apresiasi dari sekolah, itu malah menambah siswa itu lebih semangat belajar lagi. Untuk menambah motivasi anak, itu yang saya tahu nih. Terima kasih. Kalau saya ya boleh memberikan hadiah, malah bagus, tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering kasihan bapak ibu guru. Ya,
Mantan malih yang ingin berpendapat Mbak Santi kayak mau pengacung paling mereka. Kalau menurut saya ya bersama dengan Gibiro untuk pemberian hadiah melalui siswa itu memang ada gunanya. Soalnya kalau siswa itu biasanya dia kalau gaji memberi, ayo kalau bisa mendapat nilai sekian misalnya, nanti saya akan kasih hadiah, misalnya diberi apa kotak pensil atau buku semacam itu. Di rumah kan. Motivasi siswa. Iya, ada pendapat lain yang berbeda. Oh ya, Pak Wahyu malah ya. Monggo Pak. Apa ngidul juga? Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Pemberian hadiah itu tidak mesti harus reward, itu tidak mesti harus berupa sebuah hadiah atau bingkisan dan lain sebagainya. Reward di dalam anak mendapatkan atau anak itu misalkan dapat mengerjakan atau pujian itu sudah bisa, tidak mesti harus sebuah hadiah. Karena kalau pakai hadiah terus seperti tadi dikatakan bangkrut itu nanti seperti intervensi. Ini saya terangkan lagi garis bawahi, reward tidak mesti harus sebuah hadiah. Itu terima kasih Pak. Betul. Nanti kita bahas di belakang. Apakah konsep-konsep kita itu betul atau tidak? Kemudian yang ketiga ini tadi sepertinya itu Mbak Mun sudah pesan, Pak, saya mau jawab yang nomor 3. Ini gitu tadi. Mana silakan Mbak Mun. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah, betul ya, karena guru itu memang harus semua bisa, jadi multi talent. Saya kok terus nak gelut lebok lemari. Berarti bukannya setuju ya? Harus bisa memberikan solusi apapun untuk siswanya. Solusi itu terbaik untuk siswanya dan membuat siswanya itu tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Apakah berhasil, Mbak? Berhasil, Pak Fatah betul. Sampai trauma. Iya. Berarti jenengan setuju ya, guru itu harus mampu memberi solusi setiap masalah siswa, termasuk masalah keuangan juga tentu. Boleh juga. Paling kan murid-murid masalah keuangannya gerangan duit 5.000 paling mata. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Mohon. Paling apik Pak. Oke. Calon guru penggerak angkatan 12 orang. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, apakah Bapak atau Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman siswa? Ini setuju Bu? Oke. Harus setuju. Alasannya Bu? Setuju tak? Kalau mau Mbak Silvi ngoceh-ngoceh orang tahu tak tunjuk. Iya, terima kasih. Saya setuju guru berperan sebagai teman siswa. Misalnya ya, dalam pelajaran itu ada salah satu siswa dalam kelas itu tidak memperhatikan saat pelajaran. Terus kita menyamar sebagai teman anak tersebut untuk menanyai apa masalah dia, kenapa nggak bisa memperhatikan. Nah, kita akan mendapat solusinya tersebut, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Silvi. Ya, berarti kita harus nyamar ketika kancane fatah, jadi kancane sapi. Pendekatannya bersikap seperti teman. Ada lagi yang ingin berpendapat? Mbak Mun kok kayaknya penasaran? Saya mau. Bang, ngiangi Bang. Itu adik mati Mbak aku suka.
Oke, nggih. Mbak Mun nggak mau menambahi? Nah, Guru berperan sebagai teman siswa, benar. Apalagi guru SD itu mengajar anak-anak yang usianya 7 sampai 12 tahun. Kita harus menjadi seseorang yang bisa masuk ke dalam dunia anak, bukan anak yang suruh masuk ke dunia kita dan menuruti keinginan dari seorang guru. Guru harus bisa memahami dunia anak sehingga nanti guru bisa memberikan solusi, menjadi teman, dan anak itu bisa nyaman ngomong atau curhat dengan guru atau misalnya bertanya tentang pelajaran, tidak ada rasa takut tapi merasakan nyaman dengan seorang guru. jawaban calon guru penggerak angkatan 12 memang beda. Memang beda, Pak. Oke, beda lagi ya, monggo Bu. Apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman siswa? Setuju sekali, karena sebagai guru itu harus ramah kepada anak, kehadirannya dirindukan oleh anak, begitu, sehingga anak itu tenang, anak itu senang, guru juga tenang, orang tua juga ikut bahagia, begitu. Karena sekolah itu merupakan rumah kedua dari seorang anak, sehingga kita harus menciptakan sekolah ramah anak, begitu. Terima kasih. Mbak Mun betul tepuk tangan jawabannya dengan Nggih, matur suwun. Jawaban seorang kepala sekolah itu memang beda, Bang. Ini pelajaran untuk guru penjas ya. Ojo galak-galak karo muridnya. Jadi guru yang dinantikan kehadirannya ya. Paling galak itu guru penjas di sini. Nggih. Aku kan sempat bebas aku. Lanjut Bang. Itu nanti 4 pertanyaan ini akan kita bahas. Itu semua jawaban-jawaban jenengan itu kan berdasarkan mindsetnya jenengan. Kita tidak bisa menyalahkan pola pikir yang jenengan anut, jenengan konsepi di masing-masing pemikiran. Tapi dari 4 pertanyaan yang sudah saya kemukakan tadi, itu ternyata ada yang secara garis besar jawabannya sejajar dengan konsep-konsep yang saya pelajari di guru penggerak. Ada juga yang relatif tidak sejajar, tidak sejalan dengan konsep di guru penggerak. Maka mulai saat ini kita berusaha untuk menanamkan pola pikir yang positif mindset. Pola pikir yang positif. Apa itu pola pikir yang positif atau positif mindset? Lanjut kan? Positif mindset sendiri secara secara definisi dapat dikatakan sebagai perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sekolah itu adalah rumah kedua seperti yang disampaikan oleh Ibu Winuriah tadi. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak. Maka di sekolah ini pula kita harus menerapkan bahkan mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal. Bisa itu tentang yang berkaitan dengan religiusitas, bisa berkaitan dengan nasionalisme, bisa berkaitan dengan humanisme, sosialisme dan lain-lain. Itu harus kita terapkan di sini. Karena apa? Karena sekolah adalah tempat dari anak-anak kita berproses. Dan itu bisa terjadi jika Bapak Ibu gurunya sudah memahami atau menguasai. Lanjut Bang. Apa itu
konsep-konsep ini untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Ini sudah pernah kita pelajari ketika kurikulum 13 ya, ketika anak-anak kita minta untuk membuat hal-hal yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan di kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Dua yang terakhir ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan 4 tadi yang sudah jenengan jawab berdasarkan mindset atau pola pikir jenengan masing-masing. Lanjutkan. Coba sekarang berpasang-pasangan. Kita melakukan sebuah permainan berpasang-pasangan. Satu pasang, ini nggak dapat. Oke. Coba yang satu tangannya menggenggam, satunya lagi tidak usah. Satu orang saja yang menggenggam. Berpasangan ini. Yang menggenggam tangannya dalam posisi pasif, sementara yang tidak menggenggam tangannya, coba jenengan bujuk temannya jenengan itu untuk membuka tangannya. Boleh dengan melakukan cara apapun, coba. Ya boleh dengan cara apapun, boleh dengan cara apapun. Boleh dengan membujuk, boleh dengan memaksa. Ya boleh seperti dulu, ini boleh. Ya terserah, kalau kamu percaya dengan iya. Ya terserah, boleh dengan cara apapun asal temannya jenengan itu kersa membuka tangan. Boleh dengan memaksa, boleh senengannya pemaksaan diundang rapopo. Saya beda kan yo. Apa? Aku beda rapopo. Loh, pakai jajan ya boleh, terserah. Tidak rasa-rasa sesuai buka. Saya ini boleh muncul menghadapi intimidasi, marahi, menggoda, itik-itik kan. Nawarin uang juga gak apa-apa. Sebelum ada boleh. Terserah yang benar temannya dulu. Pripun sulit anggota. Orang absen orang buka. Insya Allah tidak sulit, tapi jenengan sakit membuka. Ada yang tangannya terbuka bau? Itu intinya, ngeten. Sekeras apapun usahanya jenengan, ketika temannya jenengan tidak kerso untuk membuka tangannya, maka dia tidak akan membukanya, kan? Iya. Akhirnya bisa terbuka jika sesuai dengan keinginan hati, kan? Itu juga yang terjadi di konsep kita dalam menangani siswa. Siswa itu nak jenengan paksa-paksa itu nanti malah nggak jadi di versi terbaik mereka. Ya benar jadi, cuman bukan dalam versi terbaik mereka, kayak gitu. Beda halnya misal motivasi internalnya itu muncul, aku pengen buka tangan kita, aku pengen sinau, nah itu akan membawa mereka ke puncak istilahnya puncak terbaik versinya, seperti itu. Lanjut kan? Ini ada teori pergeseran paradigma tentang teori kontrol. Itu tadi kan jenengan mencoba untuk mengontrol temannya jenengan, kan? Asalnya nutup, jangan buka, kayak duit 500 miliar.
Tapi kan itu akhirnya terbuka karena ada sesuatu dari luar, ya kan? Nggak buka, pakai tanah kusen yang di pasar, Pak. Iya kan? Nah, iya iku sih, Pak. Makanya tanahnya negara sing tak kekno. Kayak gitu kan? Itu sama, itu semuanya ilusi. Jenengan merasa aku iso ngarah ke anak-anak, aku iso gawe cah ini dadi apik. Tapi kalau bukan berasal dari keinginan mereka sendiri, itu ilusi. Bukan sebuah hal yang tumbuh dari motivasi internal, intrinsik, motivasi intrinsiknya belum muncul. Dan itu suatu saat akan berubah kembali ke setelan awalnya. Seperti misal, ini contoh, tapi ojo kandaknya soko-soko. Saya tidak akan menyebutkan kalau inisialnya ini Pak Wahyu, saya nggak akan menyebut. Enggak. Misalnya Pak Wahyu, nah ono bubin ning kene wah, ndekne langsung kurang. Ini tuh sesuatu dong, iya. Tapi nak ada bubin, jago ngaraku ning kene. Misal seperti itu. Misal, walaupun kenyataannya ancen ngono ya. Enggak pun nak boten wonten jenengan niku kula sing paling mlebu pisanan kelas niku. Astagfirullahaladzim. Apa meneh nek saya dinjam. Terus tekane jogo langsung ya. kemarin kula ngiring Mbak Santi, Bu. Niki tapi rahasia kita berdua mawon. Gue aja tapi ya seperti ini. Bagaimana Jadi belum ada motivasi intrinsik, ya. Motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri belum ada. Kemarin Mbak Santi niku aku ngenteni WA-ne Bu Win sing saya di Jember kok gak ono ya, Pak. Kenapa? Jadi korban fitnah. Ya kalau dikasih kesempatan kalau Fitness. Tapi Buin baik hati kok, Kak. Nah. Baik hati kok. Nggih. Baiknya itu tidak menginginkan harus begini. Oh, nggih. Iya betul, Bu. Dan itu sangat sesuai dengan yang pertama, Bu. Ilusi guru mengontrol murid. Jenengan merasa Pak Wahyu nak anakku kok aku tidak Pak Wahyu kok serdut padahal aslinya mboten. Itu sama dengan ini. Kadang sergap kok. Iya. Iya. Benar ya. Tak langsung kok pulang dadi asistene Pak Raji. Asistennya Pak Raji. Udah guru senior ada. Ini dia seragam Pak Bu. Iya. Seragam pada patah nih ngori gitu. Saya doang kartun loh. Ada lagi ya. Siap. Pulau kalian kembali yang bagian itu pokoknya. Ya, ini semuanya ilusi, ya, ilusi. Termasuk ini yang sering kita lakukan. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Teteh cilik, ayo mlebu lemari coba. Lakukan guru penjas. Rong dino rongi langsung nangis. Rong dino rong bengi nangis. Maksud kalimat itu Nggih. biasa menjadi cinta untuk memaksa. Nggih. Padahal kan di konsep yang kula pelajari itu buatan seperti ini. Iya, itu ilusi. Ruang sana jenengan itu jenengan bisa memaksa, tapi aslinya kan itu hanya ilusi. Ilusi itu kan tidak nyata. Ya Bang ya, dimarahin Bang ya sesek ya. Coba. Iya, aku dewe isin pas maca iki. Ilusi kan. Pulau loh, kenapa Bu? Dia ada guru penggerak ini kok isin Bu, kayak tipu itu. Aku kok ngene, kok ngene.
gitu. Iya. Ternyata yang saya lakukan selama ini itu alhamdulillah Bu salah kabeh. Istighfar kan istighfar. Anak itu isin. Mereka sini gue penggerak itu gak podo kabeh kalian tak lakoni. Ya itu dapat hidayah Mas. Iya, kenapa Bu ya? Karena Mas Tio. Ya dari hidayah itu ke mama kafe itu. Ada hidayah ke mama. Taufik dan gitu ya. Hujan. Betul aja dan kenapa? Lanjut Bang, ini tentang ilusi paradigma. Yeah. Di sini ada, saya menyampaikan ada tabel untuk stimulus respon dan teori kontrolnya. Bagaimana seorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada stimulus respon yang menyatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama, padahal aslinya di teori kontrol adalah realitas kita dan kebutuhan kita itu berbeda-beda, termasuk dalam penanganan siswa. Okay. Yang kedua, semua orang melihat hal-hal yang sama, padahal setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan. Aku ngene pokoknya kok ya kudu ngene. Padahal itu berbeda kan ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kayak patah itu melakukan sebuah hal yang menurut jenengan salah, itu aslinya dia punya tujuan. Yes Bu Mun, patah ketika melakukan perbuatan itu dia punya tujuan. Entah itu tujuannya positif atau negatif. Tujuannya kepengen tumbas jajan, berlanjut duit. Seperti itu bisa. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Aslinya hanya jenengan sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, ini juga salah ya. Harusnya Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal leres tadi ketika jenengan mencoba buka lek. Nah itu kan akhirnya ada keinginan untuk maksa kan. Nah itu ya sama seperti di pikiran saya. Kolaborasi, maaf tadi. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Padahal sebelum jenengan, selain jenengan melakukan pemaksaan yang tidak relevan dengan cara pandang orang kebanyakan, jenengan itu bisa melakukan semacam konsensus, sebuah persetujuan. Kompromi. Tanganmu buka, kok ayo mangan sebelah bareng. Nah mangan sebelah kan otomatis tangannya terbuka kan? Itu namanya kompromi atau konsensus. Ini selanjutnya model berpikir menang kalah, menang. Pokoknya menang. Lanjutkan. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Ini nanti pembahasannya sangat relevan dengan 4 pertanyaan di awal tadi. Ini tapi belum kita buka. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila ini ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Bang Wahyu katanya hafal lagunya Bang ya kemarin ya? Ada. Kenapa Bu Wiwi? Iya Bu Wiwi sudah purna kok Bang. Janganlah. Bang hafal lagunya? Hafal kok. Bu Titin hafal? Kok gak ada yang hafal sih? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan tunggal, berkepentingan
Itu kemarin yang kita ajarkan akhirnya bisa ya. Berarti yang ngajarkan gak siapa. Anak itu TK dia pun diajar. Iya. Berarti buatan saking kulo pun ya. Jelas ora. Ini ada 6 ya, mulai nilai-nilai kebajikan universal yang termaktub dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pembentukan visi misi sekolah pun sekarang lebih mengarah ke sini, ke pembentukan 6 karakter ini. Termasuk kemarin yang Bu Win ya, Bu Win melakukan diseminasi untuk pembentukan visi misi. Bu Win juga pasti mempertimbangkan aspek ini, ya, beriman dan bertakwa. Ini paling urgen di sekolah. Ya. Kemudian berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis dan mandiri. Itu semuanya biasanya termaktub dalam visi misi sekolah. Ini visi misi yang lama yang baru kemarin sudah dirubah oleh Bu Win dengan mempertimbangkan 6 aspek kriteria di profil pelajar Pancasila. Lanjut Pak. Motivasi perilaku manusia ada 3 yang kemarin saya pelajari. Yang pertama, manusia, seseorang, baik itu murid ataupun kita, itu melakukan sesuatu, itu pasti didasari dari 3 hal ini. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti misal sebagai guru, Bang Wahyu tekannya telatan. Kemudian dia berubah masuknya tepat waktu, dia masuknya apa? Pasti punya motivasi kan? Mungkin saja motivasinya Bang Wahyu itu ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kan ketika dia telat gajinya dipotong, kayak gitu kan. Ketika dia telat dapat rasanya dalam hati itu ya kayak enggak, itu yang ini tuh nanti tuh dapat teguran dari ibu kepala sekolah kayak gitu. Pasti ini yang pertama, yang paling rendah. Kemudian yang kedua adalah seseorang atau siswa melakukan sebuah perbuatan baik itu dikarenakan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, sama seperti yang pertanyaan tadi. Nggih. Saya ingin berprestasi karena ingin mendapatkan hadiah motor listrik. Bisa. Saya ingin nilai dapat 100 biar dapat pujian dari Pak Guru atau Ibu Guru. Itu motivasi yang kedua, tingkatan yang lebih baik daripada yang pertama. Sementara yang ketiga itu adalah seseorang melakukan perbuatan baik karena dia menghargai dirinya sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi Bang Wahyu misalnya masuk sekolah tepat waktu, pulang jam 2, finger dewe, absen dewe, itu karena ingin menghargai dirinya sendiri. Ini adalah motivasi puncak. Ini harusnya seperti itu. Mungkin harusnya guru-guru di sini seperti ini. Makanya ini menghargai diri dan menjadi orang yang kita inginkan itu adalah motivasi terbaik seseorang dalam melakukan sebuah hal. Dan contoh saya Langsung pusing ke astagfirullah. itu hasil dari CGP Mbak. iya gitu Mbak, gitu. Nyalakan lah. Iya, ini motivasi puncak itu ini karena seseorang ingin menghargai dirinya sendiri. Wah, aku guru, ke anak kepala sekolah ya aku tetap ngulang. Ya satu tanggung jawab. Iya, betul, dari dalam diri kita sendiri. Ya harus dia nggak ucapan.
saya. Tapi aku guyu. Iya namanya enggak. Iya. Kalau mau tertawa silakan, nggak apa-apa. Menertawakanmu. Iya. Yang paling utama seseorang melakukan perbuatan baik itu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena imbalan, penghargaan ataupun menghindari hukuman. Sama seperti anak-anak dalam mengerjakan PR, itu harusnya aku di PR ini tanggung jawab, harusnya seperti itu. Oke kok, aku pengen kok nilai 1 sokok Pak Guru, itu juga boleh masuk dalam motivasi. Cuma karena itu bagian dari tanggung jawabnya, maka dia secara sadar melakukan pekerjaan. Iya. Tidak menginginkan seperti itu, Mas. Iya, betul. Gimana lagi? Iya. Perhitungan juga. Iya. Bang Wahyu, dengarkan ya. Saya kan kita harus kompak. Iya. Ini dari dirimu. Buat apa yang saya sayang? Iya, setelah diseminasi ini berubah jadi lebih baik ya teman-teman ya. Iya. Contoh saya ya. Wah, Bumur itu satu kesempatan nih. Iya, Mbak. Itu adalah teguran Mbak sebenarnya. Biasanya Gusti Allah saat derengnya menurunkan azab itu ditegur dulu, Mbak. Karena aku paling gurih loh Pak. Ya, ini bisa kok, Mbak ya, Mas. Nggih, Bu ya setelah diseminasi iki ketoke luwih HP ngono lho. Bang semua ya. Iya. Kalau kasih itu kan Kecuali kok Bu. Kok nak mulai deh. Lupa ini Mas Meta. Bukan tekan dilanjut. Nah, ini hukuman konsekuensi dan restitusi. Ada 3 hal. Kebanyakan kalau kita melihat anak-anak melakukan kesalahan, itu kan pasti langsung dihukum, ya kan? Tapi ada juga saya jenenge konsekuensi, ada saya restitusi. Yang paling penting itu nanti kita menjalankan ini loh. Oke. Nah, hukuman kan gampang. Intinya hukuman itu hanya ditentukan oleh satu pihak. Misal pelajaran olahraga wis dimulai, unyuk fatah teko. Patah itu tidak apa. Ya patah ya. Lawannya langsung bilang, tolong, sampai 18 gitu kan. Itu hukuman karena sebelumnya tidak pernah disepakati. Beda. Konsekuensi itu adalah seperti ini. Benar seperti hukuman, tapi dia itu sejalur dengan apa ya? Jalur dengan kesepakatan yang dilakukan. Misalnya gini, Pak Wahyu pelajaran olahraga, fatah teko, ya, fatah lagi teko. Padahal kanca-kancane ini kan sudah melakukan pemanasan berkeliling lapangan sebanyak 4 kali. Dan Fatah diminta Pak Wahyu untuk melakukan pemanasan. Itu namanya konsekuensi. Jadi ngelakoni sing wis dadi dadi persetujuan bersama. Seperti itu konsekuensi. Di sini yang ketiga dibaca ya kata yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu adalah intinya mengembalikan seseorang atau anak yang bersalah itu kepada kelompoknya tanpa bermaksud untuk membedakannya dengan yang lain. Artinya apa? Orang yang salah, murid yang salah, gak langsung dikai hukuman, gak langsung dikai konsekuensi yang harus dilakukan. Tapi dipanggil, diajak berdialog, diajak berdiskusi. Kenapa kok ini? Alasanmu apa? Karena tadi kita lihat, kita sudah tahu anak-anak itu melakukan sebuah perbuatan yang kita cap buruk itu pasti memiliki dasar dan tujuan. Contoh, contoh,
Contohnya ngeta. Ana bocah sing telatan. Kalau kita kan termasuk saya gitu. Bocah masuk telatan kan pasti langsung ya telat terus kalau melayu, kadang seperti itu. Harusnya kan tidak gitu. Kalau restitusi kita itu benar-benar seperti menempatkan manusia pada sisi kemanusiaannya. Kita takoi, kenapa kok kari jong bapakku minyak? Apa hubungannya sepeda kula dibawa bapak minyak ya Pak? Loh kenapa? Loh aku 15 kilo kok ini Pak. Misal ditanya seperti itu, kan di situ kita tahu masalahnya apa, terus sebabnya apa. Inggih. Itu kita melakukan restitusi. Intinya restitusi itu ditakoni penyebabnya, ditakoni masalahnya, terus kita mencari solusi bersama. Makanya ada 3 hal yang ada disebutkan dalam segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas di slide belakang. Ini saya sudah menyiapkan slide sebanyak 132 slide untuk membahas ini. Makan siang ya nanti ya. Iya, enggak apa-apa. Makanya makan siang piyambak. Kata niku pondok pulau kata nama-nama. Pondok. Tapi ada ada 100 ini apa ya? Atau 3 makanya saya ingin juga aku ngomong CDP ini nak ana bocah sing nakal aku gak tau mureng-mureng. Ya sempang. Kayak gini kan Aib teko tak takok itu kenapa Cung? Enggak mana. Gitu. Nanti. Dengan menggunakan intimidasi. Itu dulu, sekarang kan enggak. Ini loh restitusi, murid anak belajar membacakan masalah ini. Yang kedua, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi misalnya dia telat, ya dia yang memutuskan kita caranya dengan aku orang telat, nah gitu. Itu berarti motivasi intrinsiknya kurang. Makanya tadi ada 3 motivasi itu. Yang terbaik adalah motivasi puncak. Dia ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, penghargaan terhadap dirinya sendiri saja itu tidak ada, ya tidak bisa. Enggak. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ini restitusinya itu anak diundang. Adakan restitusi. Ya restitusi itu apa sih? Dia tidak ngomong-ngomong. Dibuat oleh murid ini dan menguatkan. Nanti ada tahap-tahapannya untuk segitiga restitusi. Lanjut Bang. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, nah ini tidak terencana satu arah, mergo hanya ditentukan oleh Pak Wahyu. Ya, bisa berupa fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah ini yang paling bahaya itu psikis dan kata kasar karena bisa kena mental. Ya, dikurangi Bang ya yang seperti itu ya. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, dibuat oleh guru atau pihak sekolah. Misalnya tadi yang tidak berpakaian lengkap maka dia harus apa kayak gitu, itu sudah ada aturannya. Sementara restitusi menurut Gasen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Jadi bukan disalahkan gitu enggak, tapi dicari penyebabnya, dicari solusinya. Perlu kepo. Itu nanti itu enggak, itu nanti berhubungan dengan posisi yang namanya posisi kontrol guru. Ada 5 nanti.
ketika dia terlambat, ternyata dia itu harus merawat ibunya yang sedang sakit, harus memberi makan, harus mengurus badannya. Dia terlambat di sekolah. Akhirnya di sekolah dimarahi gurunya karena terlambat. Akhirnya besok lagi terlambat lagi, ngurus ibunya lagi. Yang dari ketika terlambat lagi, ternyata ibunya meninggal. Ketigaannya itu dimarahi oleh gurunya karena gurunya juga tidak menanyakan kenapa. Nah, itulah yang ibunya meninggal. Dan dia sudah tidak punya ayah, tidak punya saudara. Ya, berarti sebatang kara. Iya. Ya. Dan hal seperti itulah yang coba untuk dibenahi di dunia pendidikan Indonesia saat ini. Karena nopo ya? Karena kadang guru itu melihat kesalahan siswa hanya dari satu sisi saja, tidak melihat apa penyebabnya, mengapa ini terjadi atau bagaimana. Seperti itu Bu Win. Okay. Dan saya yakin guru yang jenengan ceritakan itu, ya Bu, pasti dereng-derek guru penggerak. Iya kan? Makanya Sini belum ikut guru penggerak sudah baik semua. Alhamdulillah. Lah sing melu guru penggerak itu memperbaiki diri. Saya logikanya ngono lho. Sing ora melu guru penggerak itu wis apik, berarti sing melu guru penggerak itu dalam rangka memperbaiki diri. Iya. Saya ya. Berarti usul dirimu aja enggak. Itu logikanya ngono. Khusus dirimu cok. Ras itu bangga loh. Pikir sudah dikira Lanjut dan konsekuensi atau hukuman? Ayo tebakan. Tadi kan ada konsekuensi, ada hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Kalau Mbak mau menjawab nomor 1 sepertinya ini konsekuensi atau hukuman, Mbak? Saya tidak akan terlambat lagi. Penyatat orang bocah hukuman atau konsekuensi? Kalau saya bisa konsekuensi bisa hukuman. Ini sudah disepakati belum? Oke, intinya sudah disepakati belum? Kalau satu arah berarti dia hukuman. Ternyata selama ini kita melakukan konsekuensi atau hukuman ya? Setelah Masuk kembali ya hukuman. khusus anekdot ya Bu, kalau kayak kalau anak seperti itu biasanya dicatat buku anekdot terus dilakukan oleh tapi buatan nulis ini 100 kali. Iya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kita pilih. Kalau sudah belum ada kesepakatan. Ya. Apakah di sekolah itu disebutkan bagi yang terlambat mengelilingi lapangan 2 kali? Berarti apa? Iya. Hukuman kan, geleng-geleng. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena dia berusaha memperbaiki apa yang Setelah dilakukannya. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJLK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi 10 menit dong tambahan ya, tulisan 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Kalau 10 menit kan berarti terus Ini. Kalau 10 menit itu kan berarti si anak ini kan belum melakukan pemanasan kan? Padahal teman-temannya sudah. Sudah buat konsekuensi. Berarti ini termasuk konsekuensi.
dijelaskan 10 menit ya. Nggih. Terlambat tok, mulai itu second. Nah, PJOK sih San. Iya, ini kelakuannya guru PJOK aja nih. Gue contoh kan. Galak. Iya. Tahun depan Pak Iya. Tahun depan itu guru penggerak yang jadi contoh elek-elek guru kelas 4. Ya Bang. Padahal aku wes Guru kelas 3 Bang. gak guru kelas 4. Padahal aku wes guru kelas 5 so. Bapaknya bungung. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ini tadi Bu Diro. Apakah penghargaan itu bisa meningkatkan prestasi siswa? Ini kita bahas. Ternyata penghargaan itu memiliki apa ya, sisi negatif. Iya, membuat anak semangat. Tapi ya ini tadi tidak efektif. Enggak narana penghargaan kan semua malah, ya kan? Ayo sesuk nak masuk esok peng 40 dino kayak mobil Toyota. Kan agama itu sudah masuk itu kan. Dan lagi orang penghargaan itu kan gak melakukan ini kan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya gini, anak itu nanti akan berorientasi pada ini Pak. Apa sih yang akan kita dapatkan ketika saya mendapatkan ini? Kayak gitu, ya kan? Ambisiusnya ada, tapi dia juga berorientasi pada hasil lain selain tujuan itu. Aku tenanan, apa sih yang bakal tak untuk esok? Kayak gitu loh. Penghargaan merusak hubungan. Iki murid Mbak Mun contohnya. Dan karena merusak hubungan Bu, merusak hubungan. Iya paling sentuh tukar cah iku wae. Mesti ada gitu kan? Iya, mesti iku wae sentuh. Aku ora tau untuk, iya kan? Otomatis kan hubungan antar itu kan juga berpengaruh. Mengurangi ketepatan, oke. Mengurangi kualitas, oke. Kenapa ini mengurangi kualitas? Mereka bocah-bocah yang merasa tidak pernah mendapatkan penghargaan itu. Yo kayak ini mau paling aku ora entuk apa. Saya tak itu wae, aku yo sak garap aku kayak gitu. Kalau lomba itu kan jelas berorientasi pada prestasi dan hanya terjadi di event itu saja tuh. Ini kan yang berkenaan dengan murid. Nah, itu kan juga efek buruknya ini kan ya. Iya, kayak kemarin ketika kita kemah itu juga ya. Alhamdulillah tenanan ya paling ora juara. Ya kan? Ya guru menjas. Makan semangat ya. Enggak. Guru menjas. Itu karena ini apa istilahnya dihukum oleh penghargaan. Alhamdulillah ketenanan itu paling ora juara. Nah, gitu kan. Tetap semangat. Iya, jangan semangat. Ya Bang ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Aku kayaknya diseminasi iki ngenai awakku dhewe deh. Iya. Apa ini aku? Lalu, enggak, kalian ini beri. Nah, setelah ini kan berarti nanti jam 12 harus berubah. Oke? Ya. Mbak Silvi rekam, Mbak Silvi omongannya Mbak Silvi ya. Harus berubah. Tersinggung dia. Ya, ini penghargaan yang kita nilai baik pun ternyata ada sisi negatifnya Mbak Dira. Ya, alah saya itu kuai. Alah buat nanti tanaman paling juara. Iya. Iya.
sing juara SD kono, TK kono. Paling SD itu. Tapi saya mau ini gak aku loh, Pak. Aku rawani, aku menang. Wah. Itu sih negatif penghargaan. Teman-teman duit ya, Ya perlu derek guru penggerak bu kersane. Pola pikirnya itu berubah betul. Nah. Sering burak dari dia. Oh aku ya kalau guru penggerak isek pola pikir juga bodoh kabel. Lanjut bang. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini keyakinan kelas yang kita sudah pernah kita lakukan ketika kurikulum merdeka kemarin. Lanjut. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Demi apa? Mungkin keamanan dan keselamatan. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Demi dari dua pertanyaan ini kita bisa menyimpulkan ternyata keyakinan kelas yang kita buat itu kan demi kenyamanan kita, demi kita sendiri. Operator. Ya, sama halnya dengan ketika kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Siswa tidak boleh lari-lari dalam kelas, tidak boleh makan tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh makan ketika pelajaran berlangsung. Itu kita buat, jika kita analogikan dengan ini, itu demi kenyamanan kita sendiri, demi apa? Demi murid-murid kita sendiri. Lanjut bang. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Sudah bikin ini guru kelas 1 gak pernah nggak? Guru kelas 2 sudah buat? Sudah. Guru kelas 3 sudah buat? Guru kelas 4 sudah buat? Monggo Pak. Guru kelas 5 sudah buat? Kelas 6? Sudah. Apa isinya? Iya. Iya, sifatnya universal. Jadi di situ gak oleh nunjuk salah satu anak yang dijadikan sasaran. Misalnya Fatah tidak boleh apa, kayak gitu tidak boleh. Ya. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi sifatnya satu arah. Kowe kudu ngene, kudu ngene. Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilakan ini prosedur nggih, tata caranya. Ya, mencurahkan ide. Jadi anak-anak dikon nulis ide-idene, nanti kita tampung, kita tulis. Catat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Biasanya kan ada kata tidak boleh atau jangan, tapi itu harus diganti dengan kalimat positif. Tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, itu kan negatif, harus diganti menjadi positif. Buanglah sampah pada temannya, gitu ya. Tempatnya, gitu. Jadi yang kata tidak itu diganti, buanglah sampah pada tempatnya, bukan temannya.
tertular. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Ini ditinjau apakah cocok atau layak atau tidak. Tinjau ulang keyakinan kelas, kemudian meninjau dan menyetujui. Nah, wesbar ditandatangani. Terus terakhir ditempel. Ini sudah pada ditempel semua, nggih? Ada yang belum? Ya, kelas 5 itu dulu buatan saya itu. Itu buatan saya. Iya. Saya kelas 4 tapi ya sama. Lanjut. Ini 5 posisi kontrolnya jenengan sebagai guru. Yang pertama penghukum, jelas. Pembuat merasa bersalah, ini sebagai teman tadi, pemantau dan manajer. Ini ada ciri-cirinya masing-masing. Lanjut. Penghukum. Ini yang digunakan adalah kata-kata kasar, kata-kata keras, bukan kata-kata kasar ya. Intinya kayak hukuman dok. Ayo, kamu, ayam. Wah, nah, gitu. Ini posisi guru, posisi kontrol ketika guru menjadi seorang penghukum. Kita posisinya di mana? Mbak Mun posisi di mana? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah atau sebagai teman? Aku kan pembuat merasa bersalah itu. Iya. Gerayangi jidoke dhewe-dhewe. Ya. Saya yakin jenengan di sini itu masih di 3 ini. Termasuk saya. Ya, ini sebagai penghukum. Enggak, ini dihilangi, harus dihilangi. Ini menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, bentak, hukuman. Dampaknya anak itu dendam nanti. Makanya nggak salah ketika Pak Wahyu lewat sebelah sana, Pak, kan itu biasa. Kalau sampai orang tua Pak Wahyu lewat, Pak, itu biasa. Karena apa? Pak Wahyu bersifat sebagai penghukum. Padahal nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Anak jadi dendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. PAI kadang nggak bisa ngalah. Ngapal lah. Iya, kesukaan. Tapi barang lulus, hey bro. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Suara lembut namun nyalahke siswa. Iki sembahayani. Wah, itu kan semono piye no. Wah. Ya kurang ajar. Iya. Iku lho guru-guru kue iku lho, Buwin iku lho kerangan kacamata-ne lho kan. Itu kan suaranya lembut tapi merasa bersalah ya kan. Iya, guru-guru kue Buwin kacamata-ne ilang jero ijo sepeda motor ya. Iya, kue Aku nangis sih. Betul tak kayak emosi menangis. Lanjut, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Guru-guru kue lo, Buwin itu lo murid-murid ngaku. Kan ini mau, jangan. Kenapa guru-guru kue Buwin pindah Jambian lo? Ya ini mau kembali ke sana. Guru-guru biasa. Aku yang bilang dhewe lho. Ini bumi biasa. Semono tulisannya 79. Dampaknya apa? Siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Guru-guru ini, guru-guru aku cah, Buwin tadi ngene, guru-guru. Kan ini. Kalau saya menjadi ini, maka saya tidak akan berteman dengan kalian, kayak gitu loh. Saya lebih senang menyendiri karena apa? Karena saya merasa bersalah. Kayak gitu. Itu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Ramah, bersegak guru. Dampaknya murid bergantung pada satu orang. Nah, berarti nak apa-apa, Pak karena saya tahu mereka menganggap saya sebagai teman. Iya, nanti ngono Pak.
membuat siswa tidak mandiri. Ini yang saya rasakan. Tapi ini kita wis wapi Bu ini ya. Kita wis wapi Mbak Mun, Mbak Diro, Mbak Is. Tapi ternyata orang sebelah aku nih. Lanjut. Sebagai pemantau dan manajer. Ini tingkatan keempat dan tingkatan puncak yang paling 5. Pemantau itu nada bicara dan ekspresi data identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Nah, iya, pemantau itu adalah Haji kalau berarti Bu. Orang kok dandan anu apa iku? Delok tok. Apa itu jenenge? Jembatan niku kene ngene. Itu pemantau. Ini pemantau dalam komunikasi siswa ya. Yang terakhir ini manajer. Manajer ini paling bagus. Harus kita bisa menjadi ini. Suaranya netral, identitas positif berhasil, pertanyaannya bermakna. Jadi takokannya itu mengarah. Misalnya ada masalah, kita kenapa tak ngomong? Tidak menyudutkan, tidak jago, tidak ngopi. Bantu siswa memecahkan masalah. Ini yang paling penting. Dan kalau Fatah bermasalah itu tanya ini bang. Tapi ini kan tidak hanya untuk siswa kan? Enggak. Untuk kita semua kan? Untuk kita semua Bu. Jadi ketika suatu saat kenapa Bu Win melihat pulau kok susah, itu Shopee jenantang berarti. Mas Fuad kenapa Mas? Nomor rekening iki. Mulai yang nyata Bu. Itu. Iya, jadi misalnya saya sedang punya masalah keuangan, ini dibantu memecahkan masalah siswa. Kenapa Bapak tidak pakai sepatu? Iya, jangan akhirnya kan digawa merong anak kayak, ya kan? Malah jadi numangan, orang dijaga, enggak? Kurang ajar lah ini. Iya. Ini sebagai manajer, jadi tingkatan tertinggi posisi kontrol guru terhadap siswa adalah sebagai manajer. Setelah jenengan mengetahui ini, semoga kita berubah bersama-sama. Amin. Ayo buat bersama-sama itu Yang budaya buruk kita buang. Lanjut dan kebutuhan dasar manusia ini ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini survival, love and belonging, kemudian power, freedom, dan fun. Ini kebutuhan dasar manusia. Misalnya gini, setiap ini sebenarnya penjabarannya banyak, termasuk kesenangan ini. Misalnya, saya ketika ketemu Bu Win itu senangannya beda, maka saya menunjukkan kebutuhan dasar manusia dalam bidang kesenangan. Karena saya senang beda Bu Win, kayak gitu. Misalnya Bang Wahyu, ini ketika ngulang, dia lebih suka di luar, lebih bebas. Karena dia menginginkan kebutuhan dasar manusia dalam hal kebebasan. Tak Raji, penguasaan, kabeh barang-barang ini nggoku. Wah, itu penguasaan. Penguasaan. Terus misalnya lagi, ini Bu Titin, aku kok sedih, kok malu terus banget saya, maka dia membutuhkan ini. Kasih saya sudah bisa menerima. Ingin kebebasan yang di kelas. Iya. Tidak bisa kok di kelas. Nggih Bu. Itu tergantung ini. Apakah dia ingin memunculkan yang mana, atau sedang ingin yang mana? Nah, kalau misalnya dia ingin kebebasan, aku pengen ini kok, aku kok dikon ini, kayak gitu. Itu maka dia menginginkan kebebasan. Yang ini penguasaan, tak kuasai ini harus sak wong-wonge, kayak gitu. Ini milikku. Lanjut, ini ada contoh-contohnya. Lanjut. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini apa? Kesenangan ya? Kesenangan. Iya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa ini? Kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa ini? Penguasaan.
Ya ngerasa, wah aku iso gawe guru ngejar aku, padahal saking gemese ya Pak ya. Lanjut, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Ini apa? Oke, belasan. Jadi ada ekspresi-ekspresi yang menunjukkan itu 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak. Isa 130 euro. Dunia berkualitas. Siapa orang paling penting dalam hidup Anda, Bangun? Keluarga. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apa? Hah? Ini adalah semacam pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membuat jenengan mengetahui sejauh mana sih kualitas kehidupannya jenengan itu. Nah, Jarkoni mengekspresikan, ya Bu, iya, betul. Ini dunia berkualitas. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ini jenengan kalau melihat pertanyaan, laras. Saya juga merasakan hal itu. Laras sekali. Itu kita mengetahui sekualitas apa dunia itu. Ini segitiga restitusi yang tadi kita sepakati bersama. Kenapa di segitiga restitusi itu ada ini, ada bagian-bagiannya. Ada 3 bagian utama ketika kita menangani siswa bermasalah, dan 3 bagian itu dikenal dengan nama segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Misalnya ada siswa yang bermasalah, panggil, dia melakukan kesalahan, ojo langsung Bu ureng-ureng, takoi, kayak kenapa toh? Jawab. Terus dia stabilkan perasaannya, stabilkan dhisik. Ngene lho le, sing mbok lakoni iku pancen salah, tapi sing nglakoni iku ora kowe tok. Wong liya yo ana sing nglakoni iki. Biar dia tenang dulu. Biar dia tenang ketika melakukan kesalahan itu. Tapi ketika jenengan panggil itu, dia merasa bersalah sekali. Jadi di sini ada tahap untuk menstabilkan identitas. Kue aja salah, tapi udah kue tok sing nglakoni ini. Bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan ini. Jadi dia demam seperti itu. Yang kedua, validasikan kebutuhannya apa. Kenapa dia melakukan itu? Pasti ada alasannya. Iya kan? Ada alasannya. Dia telat, alasannya apa? Cari solusinya. Nak ngene piye le? Syukur-syukur jenengan membantu solusinya. Dan yang ketiga, menghubungkannya dengan keyakinan kelas. Lah kowe nak nglakoni ngene iki salah kan mboten? Salah. Sing mbok langgar apa saka keyakinan kelas kita. Jadi seperti itu. Mengembalikan semua jawaban ke siswa. Bukan kita yang memberi jawaban, bukan kita yang memberi keputusan. Seperti itu. Segitiga restitusi. Yang pertama itu gawe adem-ademe bocah dhisik. Nggih, adem-ademe ati. Yang kedua itu kenapa toh kowe nglakoni iki, alasanmu apa, terus kepengenmu piye, solusine piye. Yang ketiga menanyakan keyakinan apa sing mbok langgar kena nglakoni iki. Inggih, itu berhubungan erat dengan peran posisi kontrol guru sebagai apa tadi? Yang terakhir, yang kelima, manajer. Itu yang paling tinggi. Nggih. Lanjut, Bang. Alhamdulillah. Terima kasih. Nggih, pas 1 jam. Nggih, 1 jam. Saderenge kula tutup, ada pertanyaan, insyaallah mboten nggih, kanggo salah-salah nggih. Nggih, matur
sangat punten kula remati matur suwun sangat untuk rawuhnya jenengan sampun kersa mendengarkan diseminasi budaya positif kula. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.